Usia 40 sering dianggap sebagai tonggak kedewasaan. Banyak orang berkata, hidup sesungguhnya baru dimulai di usia itu. Begitu juga dengan Dito. Usia 40 seperti musim gugur panjang yang membawa badai tak berkesudahan. Dito bukan pria luar biasa. Dia tidak punya gelar tinggi, tidak menempuh pendidikan di luar negeri, ataupun memiliki bisnis besar yang menjanjikan. Ia hanyalah seorang pria sederhana, anak sulung dari keluarga biasa, yang sejak muda terbiasa memikul beban hidup. Ayahnya wafat saat ia baru masuk kuliah, membuatnya harus berhenti sekolah dan bekerja sebagai teknisi di sebuah perusahaan logistik. Dari usia 23, Dito sudah menjadi tulang punggung keluarga. Hidupnya nyaris tak pernah berhenti berlari. Ia bekerja tanpa mengenal waktu, menyisihkan gaji untuk membiayai sekolah dua adiknya dan menanggung kebutuhan ibunya. Ketika teman-temannya mulai menata karir, Dito justru sibuk mencicil kebutuhan hidup. Baginya, lelah adalah bagian dari syukur. Pada usia 30, Dito menikah dengan Rani, seorang guru honorer yang ia kenal sejak SMA. Mereka menikah sederhana, hanya dihadiri keluarga dan teman dekat. Tak lama kemudian, mereka membeli rumah kecil tipe 36 di pinggiran kota. Ia mengambil skema cicilan selama 20 tahun agar cicilan tiap bulannya tidak terlalu berat. Anak pertama mereka lahir setahun kemudian. Dito menyambutnya dengan senyum. Ia bekerja lebih keras, mengambil proyek sampingan di akhir pekan hanya agar bisa membelikan susu dan popok tanpa mengganggu biaya cicilan rumah. Rani membantu dengan membuka jasa bimbingan belajar di rumah. Tahun berganti, anak kedua lahir, dan rumah kecil itu pun semakin penuh. Tapi Dito tetap sabar. Ia tidak punya waktu untuk liburan, tidak mengenal kata healing atau sekedar shopping. Hidup baginya adalah tanggung jawab. Saat usianya menginjak 40, Dito sempat merasa lega. Anak sulungnya lulus SMP dengan nilai bagus, anaknya yang kedua masuk SD. Cicilan rumah tinggal 7 tahun lagi. Ia membayangkan dalam 1 dekade ke depan, ia bisa hidup lebih tenang. Tapi rupanya hidup punya rencana lain. Semakin lama, Dito merasa semakin berat membayar angsuran rumah karena biaya hidup yang semakin naik tidak sebanding dengan kenaikan gaji yang ia terima setiap tahunnya. Di bulan Maret, ibunya terkena stroke. Tak ada tabungan cukup untuk perawatan. Semua dana darurat habis untuk kebutuhan anak-anak dan biaya hidup. Dengan berat hati, Dito menggadaikan motor satu-satunya agar ibunya bisa dirawat. Padahal motor itu ia beli dengan uang lembur dan sudah menemaninya lebih dari 10 tahun. Kini ia harus naik angkot ke kantor setiap hari. Bulan Juni, badai kedua datang. Perusahaan tempat Dito bekerja melakukan efisiensi besar-besaran. Dito, salah satu karyawan yang paling lama, termasuk yang terkena PHK. Pesangon yang ia terima hanya cukup untuk 2 bulan biaya hidup. Dalam 2 minggu, Rani mulai terlihat gelisah. Pemasukan keluarga kini hanya berasal dari les privat yang tidak selalu stabil. Bulan September, rumah mereka kebanjiran. Hujan deras turun selama 3 hari berturut-turut. Drainase di lingkungan mereka buruk. Air masuk ke dalam rumah hingga setinggi lutut. Perabotan rusak, buku-buku sekolah anak-anak hancur, lemari lapuk, kasur terendam. Dito dan Rani hanya bisa mengamankan barang yang tersisa, sambil menenangkan anak-anak yang ketakutan. Malam itu, Dito duduk di teras rumah, menatap langit kelabu. Dadanya sesak. Ia merasa seperti sedang tenggelam, perlahan, dalam lautan yang dingin dan tak bertepi. Ya Allah, apa aku salah dalam hidup ini? Gumamnya lirih. Bulan Oktober, Rani jatuh sakit. Tubuhnya drop karena kelelahan dan stres. Dokter bilang ada indikasi anemia dan tekanan darah rendah akibat kurang istirahat. Dito mulai panik dan merasa kehilangan arah. Semua yang ia bangun perlahan-lahan mulai runtuh. Hidup seperti membalas semua ketegarannya dengan kejam. Ia mencari pekerjaan serabutan, mengantar barang, menjadi buruh bongkar muat, bahkan ikut proyek bangunan sebagai kuli. Apa saja ia lakukan, asal bisa membawa pulang uang. Tubuhnya mulai terasa tua, punggung sering nyeri, lutut mudah pegal, dan sering merasa masuk angin. Tapi Dito terus berusaha. Ia tahu, berhenti bukanlah pilihan. Akhir tahun, Dito mampir ke musola kecil setelah bekerja. Ia duduk di pojok ruangan sendirian. Matanya menatap sejadah tapi pikirannya melayang. Dulu aku pikir usia 40 akan jadi awal dari hidup yang tenang. Ternyata justru sebaliknya, bisiknya. Tiba-tiba seorang anak kecil menghampirinya, membawa kotak berisi sisa roti dari acara pengajian. Oh mau? Masih enak kok.
Dito tersenyum menerima satu potong. Makasih ya, Nak. Roti itu ia makan perlahan. Di tengah diam, ada suara kecil yang muncul dari dalam hatinya. Bukan suara siapa-siapa, tapi suara dirinya sendiri yang selama ini tenggelam. Kalau kamu masih bisa bangun besok pagi, itu tandanya kamu belum kalah. Tahun berikutnya, perlahan cahaya mulai datang. Dito belajar memperbaiki alat rumah tangga dari video tutorial. Ia memperbaiki pompa air tetangga yang rusak, dibayar seikhlasnya. Lalu memperbaiki kipas angin, kulkas, hingga mesin cuci. Nama Dito mulai dikenal di lingkungan. Ia jujur, tidak pernah memainkan harga, dan selalu mengutamakan kualitas. Dalam 6 bulan, penghasilannya justru lebih banyak dari saat ia bekerja kantoran. Ibunya mulai bisa duduk dan bicara perlahan. Rani sembuh dan kembali menerima les privat. Anak-anak tumbuh dengan pemahaman bahwa hidup tidak selalu mudah, tapi cinta dan kerja keras bisa menyejukkan luka. Suatu malam, anak sulungnya duduk di samping Dito. "Ya, nanti kalau aku kerja, aku mau bantu bayar cicilan rumah ya." Dito menoleh, matanya berkaca-kaca. "Nggak usah, Nak. Ayah yang mulai, ayah juga yang akan selesaikan." Anaknya tersenyum. "Ya udah, aku bantu doain ayah sehat terus ya." Dito tertawa kecil. Malam itu, ia tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Di usia 40, Dito memang tidak punya gelar, tidak punya jabatan tinggi, tidak pernah keliling dunia. Tapi ia punya keberanian untuk tetap berjuang meski ujian hidup selalu datang. Ia belajar bahwa hidup bukan tentang apa yang bisa kita miliki, tapi tentang bagaimana kita bertahan saat semua yang kita miliki nyaris hilang. Dan akhirnya, Dito percaya bahwa kadang luka datang bukan untuk melemahkan, tapi untuk membuka celah agar cahaya bisa masuk dan hidup benar-benar dimulai, bahkan ketika segalanya tampak hancur. Ya, life begins at 40. Mungkin tidak semua orang akan menghadapi ujian seberat Dito, tapi satu hal yang pasti, usia 40 bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari fase baru kehidupan yang jauh lebih kompleks, baik secara emosional maupun finansial. Sedangkan kondisi tubuh kita tidak bertambah muda. Maka dari itu, sebelum usia itu tiba, persiapkanlah diri sebaik mungkin. Untuk finansial, lebih sering cari tahu bagaimana mengelola keuangan dengan bijak, cari tahu mengenai dana darurat, asuransi kesehatan, investasi, dan lain-lain. Selain itu, tidak kalah penting untuk membangun ketangguhan mental, merawat kesehatan tubuh dan pikiran, serta menjaga hubungan yang sehat dengan keluarga. Jangan tunggu badai datang untuk belajar berenang. Persiapkanlah diri dari sekarang, agar saat ombak kehidupan menerpa, kita sudah cukup kuat untuk menghadapinya.